Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kuliah yang kemarin kita coba pakai Zoom, tapi kurang maksimal ya penyampaiannya atau yang diterima oleh Anda sekalian, sehingga pada kali ini saya buat versi videonya seperti yang pertemuan yang pertama dan seterusnya ya. Di pertemuan kali ini yang pertemuan kesekiannya, sekian kalinya kita coba bagaimana mendesain sebuah form ya, atau meletakkan general di dalam form. Nah, kemarin sudah sedikit disinggung bagaimana proses meletakkan dan menempatkan general di dalam form. Kemudian juga kita sudah menyinggung tentang project di dalam Visual Basic ya. Ada sekalian, bagaimana proses menempatkan general dalam form? Kita lihat pada general dalam form yang dalam Visual Basic ya. Di sini tersedia pointer dan seterusnya ya. Yang akan kita ambil adalah objek, label ya, label, kemudian text box, command button, serta option buttonnya. Nah, kita ambil kasus adalah penjumlahan, perkalian, dan pengurangan ya. Penjumlahan, perkalian, pengurangan. Jadi kita coba bagaimana membuat sebuah aplikasi di dalam Visual Basic, kemudian memanfaatkan option button, text box, label, dan command button. Kalau kita melihat dari variabel yang akan kita gunakan ya, karena kita sifatnya 3 variabel ya, kita bisa ambil misalkan variabel A, variabel B, dan variabel C yang nantinya kita coba terapkan di dalam bahasa pemrogramannya atau penulisannya ya. Nah, berikut sedikit tentang bagaimana merubah tampilan nama form ya, jendela form ini ya di dalam Visual Basic ya. Itu pun sudah saya jelaskan kemarin ya. Jadi di tampilan Visual Basic ini ya, kita bisa merubahnya pada properties ya. Ada properties, kemudian Anda silakan cari untuk captionnya ya. Captionnya misalkan kita rubah atau kita beri nama adalah program latihan 1 ataupun program perhitungan ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita sudah berubah ya untuk judul jendela programnya. Nah, kemudian kita coba penempatan form atau mengisi form dengan general yang standar ini ya. Jadi untuk label bisa kita tempatkan di poin pertama, misalkan seperti ini. Bisa panjang nggak masalah ya. Kemudian kita bisa beri judul di sini ya. Untuk label ini kita gunakan untuk judul, misalkan captionnya kita rubah program penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Seperti ini ya. Nah, kemudian bagaimana proses untuk memperbesar? Nah, untuk memperbesar atau mempertebal,
kita bisa masuk pada propertiesnya, cari font ya, font, dan klik ya, sehingga muncul fontnya seperti ini, hampir sama dengan Microsoft Word dan seterusnya ya. Kita jenis fontnya bisa kita cari, misalkan menggunakan ini, dan font stylenya bisa gunakan blood, kemudian ukurannya kita rubah misalnya menjadi 18 ya. Nah ini seperti ini tampilannya. Nah kalau terlalu besar bisa dikecili lagi ya, sama prosesnya tadi, cari font kemudian ukurannya kita perkecil. Nah, jadi ini level pertama. Kemudian di level kedua, karena kita akan memanfaatkan bahwa font ini digunakan untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, kita ambil satu font satu level berikutnya ya. Ini dimanfaatkan untuk bilangan pertama ya. Untuk captionnya adalah bilangan pertama. Misalkan gini, kemudian diikuti dengan titik 2, terserah nggak apa-apa ya, titik 2, kemudian ukurannya bisa dikecilkan. Kemudian berikutnya di level berikutnya sebenarnya kita bisa ambil lagi, atau Anda bisa copy paste ya, klik kanan copy kemudian paskan aja di sini, pas ya. Nah seperti ini ya, kemudian kita tempatkan sesuai dengan barisannya ya, seperti itu. Nah seperti ini ya. Letaknya ya, misalkan Anda ingin letakkan lebih di bawahnya nggak masalah ya, seperti ini. Nah kemudian hasil ya, kemudian kita paskan lagi untuk menempatkan hasil. Nah seperti ini ya, kita rubah menjadi hasil. Identitas untuk labelnya sudah kita terbentuk. Nah bagaimana proses untuk menempatkan inputannya? Nah karena kita sifatnya inputan ya, berarti kita butuh media untuk proses inputan atau tempat untuk menginputkan data. Maka kita ambil text box. Nah klik kemudian tarik ke samping dan ke bawah. Nah seperti ini ya. Tinggal sesuaikan aja untuk letaknya, terserah ya, bagaimana bagusnya. Seperti ini ya. Nah kemudian untuk menghilangkan tulisan teks, Anda cari di properties ya. Anda cari di properties ya. Nah, ini ya, klik teks. Kemudian kita del, sehingga tampilannya akan berubah ya. Nah, kita del untuk teksnya ya, tampilannya akan berubah. Nah ini seperti ini ya. Kita ulangi lagi untuk pengambilan teks yang kedua ya. Seperti ini teks kedua, prosesnya sama ya, kita hapus teksnya. Ini untuk penempatan atau input datanya. Sedangkan hasil ya, hasil kita tempatkan di tag ketiga. Ini hasilnya ya. Kita tempatkan di tag ketiga. Nah, hasil kita tempatkan di tag ketiga, sama prosesnya, tagnya kita hapus ya. Nah sudah kita desain untuk input dan outputnya ya. Inputnya itu pada teks 1, kemudian teks 2, dan outputnya pada teks ketiga.
Nah, karena kita sifatnya pemilihan ya, atau kita menggunakan pilihan apakah ingin menggunakan sebagai perkalian, sebagai pembagian, atau pengurangan, kita bisa manfaatkan radio button ya. Atau istilah di dalam Visual Basic adalah option button. Nah, klik option button, terserah mau diletakkan di samping boleh, di bawah boleh, dan seterusnya ya. Saya coba tampilnya di sampingnya. Nah, radio button atau option pertama ya, kita manfaatkan misalkan sebagai penambahan ya, penjumlahan. Nah, di captionnya kita rubah ya, di properti captionnya kita rubah menjadi penjumlahan. Nah, kemudian ambil lagi di option kedua ya, kita rubah menjadi misalkan pengurangan ya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah untuk perkalian ya. Seperti ini. Nah, ini desain pertama atau desain awal ya. Jadi Anda sekalian bisa lihat di sini ada label, kemudian ada text box, ada option button. Nah, bagaimana proses untuk codingnya ya? Proses untuk pembuatan coding. Sekali lagi bahwa di dalam Visual Basic ini kita harus mendeklarasikan variabelnya dulu ya, akan biar lebih mudah. Tujuannya akan lebih mudah ya. Tapi kalau kita tidak deklarasikan variabelnya pun tidak masalah sebenarnya di dalam Visual Basic, karena objek teksnya itu sudah jelas ya, bahwa teks 1 itu untuk bilangan pertama ya, teks 2 untuk bilangan kedua, dan teks 3 untuk hasil. Nah, tapi alangkah baiknya kita deklarasikan dulu ya untuk variabelnya. Nah, untuk melakukan aktivitas codingnya ya, kita masuk ke dalam project ya, kemudian kita klik ini ya, view code ya, sehingga akan muncul tampilan white screen ya, seperti ini ya. Perhatikan lagi pada konsep penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Jadi ada 3 variabel ya, kita deklarasikan variabelnya. Nah, karena kita menggunakan dalam satu form ya, dalam satu form, dan variabel itu akan digunakan dalam satu form itu sendiri, kita bisa deklarasikan atau kata kuncinya kita gunakan adalah dim misalkan A ya, kemudian as integer ya, berikutnya B as integer ya, dan hasil adalah hasil nah ini ya, ini baru deklarasi awal atau deklarasi variabelnya ya. Nah, setelah kita deklarasikan variabelnya, berarti kita memiliki 3 variabel, variabel A ya, variabel B, dan variabel C. Variabel hasil. Nah, kembali pada konsep atau desain tampilan, kita klik pada desain tampilan atau view objeknya ya. Nah, kita klik view objeknya. Nah, seperti ini ya. Karena event kejadian ketika kita menghasilkan apa yang kita inginkan itu terjadi pada saat kita klik ya. Pada saat kita klik, misalkan gini, saya ingin bahwa hasil adalah perkalian ya, maka kita klik perkalian ya, ini ya. Saya ingin hasil adalah penjumlahan, maka klik kita penjumlahan. Nah, event kejadian adalah pada saat klik, maka kita bisa klik 2 kali pada option button yang ini. Pertama, option button penjumlahan, klik 2 kali. Nah, sehingga
dia akan menuju ke barisan kode yang terletak pada saat option button pertama diklik ya. Ini ya. Option button 1 klik. Nah, bagaimana proses penulisan codingnya? Nah, sama sebenarnya ya. Sebenarnya sama dalam artian gini, kita inisialkan untuk teks 1 itu adalah A ya, teks 2 adalah B, dan hasil adalah teks 3. Maka kita alokasikan dulu ya, kita aliaskan dulu ya untuk teksnya dengan cara seperti ini ya. A sama dengan teks 1 titik teks, kemudian B sama dengan teks 2 titik teks. Nah, seperti ini ya. Kemudian apa? Kemudian karena ya kita bicaranya tentang penjumlahan ya, maka kita masukkan rumusnya ya. Hasilnya itu akan ditempatkan kemana? Di teks ketiga. Maka kita bisa lihat seperti ini, atau bisa kita tuliskan seperti ini. Hasil sama dengan A plus B. Kemudian baru dari proses itu akan diletakkan di teks 3. Maka kita inisialkan lagi teks 3 titik teks sama dengan hasil. Nah, seperti ini ya. Nah, ini proses untuk penjumlahan ya. Kita coba run dulu. Satu kita coba di run ya. Oh sorry, ini ada kesalahan. Jadi kuncinya ya, kata kuncinya belum. Nah, seperti ini ya. Bentar. Nah, kita coba inputkan. Bilangan pertama 5, kemudian bilangan kedua 4. Option penjumlahan. Nah, sehingga hasilnya akan didapat. Tapi ketika kita menggunakan option pengurangan itu belum bisa ya, belum perkalian dan belum bisa. Karena apa? Karena kita belum menuliskan barisan kodenya ya. Nah, bagaimana proses penulisan baris kodenya ya? Sebenarnya sama ya, kita ambil pada desainnya, klik di sini ya, klik pada option kedua, klik 2 kali. Anda bisa copy paste yang ini ya. Kita copy paste yang ini ya, kita klik copy, kemudian paskan aja di sini. Nah, seperti ini ya. Tetap sama ya, variabelnya kita deklarasikan dan seterusnya. Kemudian karena ini dimanfaatkan untuk pengurangan ya, tinggal Anda rubah operator matematikanya, aritmatikanya jadi pengurangan. Begitu juga di option ketiga ya, kita cari option ketiga. Nah, jadi klik, kita paskan di sini. Pas. Kita rubah di sini perkalian ya, aritmatika perkalian. Nah, kita cek apakah program telah terbentuk atau belum, atau sudah jadi atau belum. Yang pertama kita masukkan bilangan pertama 7 ya, kemudian bilangan kedua adalah 5 misalnya. Kita coba option button pertama, penjumlahan 5 tambah 7 sama dengan 12. Benar atau tidak? Ya. Kemudian pengurangan. Nah, 7 min 5 sama dengan berapa? 2. Benar? Nah, kemudian perkalian. Nah, ini proses bagaimana mendesain sebuah form dengan objek adalah, atau dengan soal latihan adalah penjumlahan, pengurangan dan perkalian menggunakan option button ya. Nah, bagaimana jika kita menggunakan komen ya, atau proses ya, atau menggunakan comment button? Sebenarnya intinya sama ya, Di
dia bekerja atau program akan bekerja pada saat dia diklik ya, pada saat general itu diklik. Misalnya pada pemanfaatan command button, saya gunakan command button ini ya, untuk perkalian atau penjumlahan. Optionnya kita rubah menjadi penjumlahan atau plus seperti ini ya. Nah, penambahan ya. Kemudian option kedua atau yang kedua kita gunakan pengurangan seperti ini ya. Dan yang ketiga adalah perkalian. Sama sebenarnya prosesnya. Ya, prosesnya pada saat kita klik ya. Sistem akan proses pada saat kita klik di command buttonnya. Ini menjadi perkalian. Nah, ini seperti ini. Bagaimana short kodenya ya, sama, kita klik 2 kali di sini, klik. Nah, sehingga akan muncul komen 1 klik. Karena isinya sama, bisa kita copy aja ya. Copy paste aja yang ini. Copy, pastekan di sini. Kemudian kita cari di komen yang kedua. Klik ini ya, komen kedua. Itu untuk apa? Pengurangan. Nah, pengurangan kita copy yang ini. Kemudian tempatkan di sini. Kemudian di komen yang ketiga adalah perkalian ya. Ada silakan copy perkaliannya ya, perkalian, paskan di komen ketiga. Nah, kita coba run ya dengan mengklik tanda start ya. Nah, kita masukkan misalkan di sini 8 ya untuk tag 1 8, kemudian tag kedua adalah 3 ya. Kita coba untuk ini. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita klik pengurangan, hasilnya seperti ini, dan kita klik perkalian. Nah, secara tidak langsung kalau kita lihat dari apa yang telah kita praktekkan tadi ya, bahwa tag itu dimanfaatkan untuk input data ya. Jadi dia dimanfaatkan untuk input data, mengedit dan seterusnya ya. Sedangkan untuk label itu hanya sebagai identitas ya, sebagai keterangan ya. Dan sebenarnya kalau kita selain sebagai keterangan, itu pun bisa menjadi keluaran ya, bisa menjadi sebuah keluaran. Misalkan gini ya, misalkan kita ingin mendapatkan hasil dari penambahannya ya, penambahan ini di poin atau di level hasil. Nah, tinggal kita rubah ya, di komen atau di shortcode-nya ya. Yang terpenting adalah kita identitaskan dulu atau kita ketahui dulu di label ini ya, di label ini itu masuk di label berapa. Kalau ini hasil dari copy paste ya, kalau hasil dari paste. Atau kita buat lagi di label selanjutnya, hasilnya di sini misalkan ya, kita contohkan ini. Hasil akan diletakkan di sini. Di label ketiga ya, di label 3. Prosesnya sama di poin ini dan di poin ini. Kita rubah di sini. Kita ingin menampilkan di teks juga di label ya. Maka di sini label 3 titik caption sama dengan hasil. Begitu juga yang lain ya. Di komen yang kedua kita tambahkan di sini. Komen ketiga sama kita tambahkan di sini. Kita lihat hasil atau hasil runnya. Nah, ini ya yang akan kita tempatkan sebagai outputnya. Kita contoh di sini 7, sini 2 ya. Kita klik yang ini. Nah, dia bisa menjadi output ya. Intinya ketika kita ingin menempatkan output baik di teks maupun di label, yang terpenting adalah pada saat penulisan codingnya ya. Kemudian Anda pahami juga tentang variabelnya, deklarasi variabel
kemudian juga tentang variabel itu akan digunakan untuk apa. Nah, itu kalau kita bekerja di dalam Visual Basic pada saat mendesain ya, dengan studi kasus, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian ya. Kalau misalnya pembagian Pak, ya berarti kita hanya menambahkan objek pembagian. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada nanti coba kita diskusikan di WA Group. Dan jika ada persoalan yang lain, kita bicarakan atau kita diskusikan di WA Group. Saya kira untuk pertemuan kali ini saya sampai sini dulu ya. Nanti ke depan kita coba bahas selanjutnya tentang proses-proses yang lainnya atau pemanfaatan if dan else-nya, dan juga untuk koneksi database-nya ya. Bagaimana menghubungkan database dengan Visual Basic ya, atau mengkonekkan antara Visual Basic dengan database. Objek database yang akan kita gunakan atau aplikasi yang akan kita gunakan masih menggunakan produk Microsoft ya. Kita gunakan Microsoft Access ya. Tujuan saya supaya Anda lebih memahami, Anda coba praktekkan dengan penambahan ya, desain yang kita praktekkan atau saya praktekkan tadi. Anda coba desain di rumah, kemudian coba buat penambahannya, kasusnya dengan menggunakan mode ya, div ya, mode div ya, itu coba Anda gunakan ya. Anda juga harus pahami dulu manfaat mode itu seperti apa, div itu seperti apa ya. Jadi operator Anda pahami yang operator div, mode dan seterusnya. Nah, saya kira itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.